Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy dan kali ini gue mau cerita salah satu penipuan yang paling gila yang pernah terjadi di dunia nyata. Yaitu seorang cowok menyamar menjadi cewek dan berhasil menjebak sebanyak 1.600 hingga 1.700 pria. Itu berdasarkan dengan media lokal dari Cina. Mereka itu dibuat main di apartemen dari orang ini dan kalian tentu tahu bahwa apa arti dari main tersebut. Kemudian treatment tersebut diberikan secara gratis sama orang ini. Nah, tetapi ada juga yang bilang kalau orang ini hanya menjebak sebanyak 237 orang. Hanya dengan permodalan filter dan minyak goreng nih, tapi endingnya itu bikin lo nggak bisa tidur. Dan yang paling gokil lagi, semua itu direkam diam-diam terus dijual ke situs bokep. Gila jelas, tapi ini adalah kenyataan guys. Nama kasus ini sekarang lagi viral banget. Mereka sebut dia sebagai Sister Hong dari Nanjing. Sebenarnya tidak layak untuk disebut sister sih. Harusnya disebut dengan Uncle Hong. So, let's begin the story guys. Alamak najisnya. Jadi gini guys, pelakunya ini nama aslinya adalah Jiao, umurnya 38 tahun. Dia itu bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan seleb TikTok, tapi dia juga pintar banget yang namanya itu manipulasi identitas guys. Dia bikin akun media sosial dengan nama Sister Hong, semacam cewek genit manja kelihatannya open-minded gitu. Nah, tapi kenyataannya itu semua itu hanyalah tipuan gila dari si Sister Hong atau si Mr. Jiao ini. Dia memakai filter beauty full tebal atau filter-filter yang kalian biasanya lihat di sosial media tuh bisa mengubah muka mereka itu secara 180 derajat lah gitu. Wignya panjang, lighting, remang, terus voice changer. Videonya tuh kayak, "Hai, aku lagi kesepian nih, datang dong ke apartemen aku. Gak usah bayar, cukup bawa buah atau snack aja." Cowok-cowok yang lagi dalam keadaan kesepian, mencari pelampiasan, itu kemakan tuh sama perkataan-perkataan dari si Sister Hong ini. Kemudian lu pikir si Sister Hong ini melakukan semua ini untuk senang-senang doang? Itu semua salah besar guys. Jadi si Jiao ini, kalau cowok namanya Jiao, kalau cewek namanya Sister Hong, ya kan? Jadi si Jiao ini bukan prankster, dia itu sebenarnya adalah seorang pembisnis. Tapi bisnisnya gelap. Jadi setiap kali ada orang yang datang, yang kemakan sama jebakan dia, mereka itu main di kamar yang gelap. Tanpa sadar si cowok itu direkam secara diam-diam dari sudut-sudut yang sudah disetting pakai kamera tersembunyi. Lalu kemudian videonya itu dijual ke situs bokep underground. Dan bukan cuma satu kali atau dua kali, polisi itu nemuin ratusan video. Dan yang bikin ngilu adalah semua korban tuh nggak tahu apa-apa. Mereka itu korbannya nggak tahu kalau mereka itu sedang direkam secara diam-diam dan dijual oleh si Mr. Hong video-video tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa cowok-cowok ini bisa sampai ketipuan guys? Nah, ini yang banyak orang nggak percaya. Aku sendiri pun nggak percaya gitu. Kenapa ada cowok-cowok yang normal ini bisa sampai ketipu sama filter, ataupun pas dateng lah lihat si Sister Hong ini kan agak aneh ya. Kenapa nggak kabur gitu? Nah, masa iya cowok-cowok tuh bisa ketipu sampai segitu banyaknya? Nggak sadar kalau dia tuh cowok juga. Tapi bro, lo harus paham, si Jiao ini pintar banget main peran. Yang pertama, dia tuh selalu pakai masker nih. Katanya pemalu, baru operasi, atau lagi jerawatan mukanya gitu. Nah, yang kedua adalah, itu kamarnya emang dibuat remang-remang banget. Itu lampunya disetting berwarna kuning, kemudian musiknya kencang ala-ala romantis vibes gitu. Nah, yang ketiga adalah, dia itu langsung ajak ke kamar. Nggak banyak-banyak bacot, dan nggak banyak-banyak tatap muka tuh. Jadi langsung dibungkus di dalam kamar. Dan lucunya karena dia nggak meminta uang, para cowok ini malah mikir, wah ini cewek kayaknya baik banget, nggak matre nih. Padahal udah nyemplung ke perangkapnya si Sister Hong. Dan jangan lupa kesepian itu nyata guys. Banyak banget cowok-cowok lajang di Cina itu yang jauh dari keluarganya dan nggak punya pasangan. Mereka juga pastinya craving banget tuh sama yang namanya perhatian. Nah, ketika ada yang nawarin diri,
Nah, mereka tuh langsung sikat nih masuk ke dalam perangkatnya si Sister Hong. Kemudian bagaimana Sister Hong ini bisa sampai akhirnya ketahuan? Nah, akhirnya ada salah satu cowok yang ngerasa aneh nih. Dia lagi nge-scroll internet, terus lihat video yang kayaknya ini gua dah. Nah, mukanya tuh jelas, badannya jelas, tapi ceweknya gak jelas, ya kan? Dia langsung panik, dia lapor ke polisi, dan polisi pun mulai investigasi. Dan ternyata, sesuai dengan yang kalian kira, tuh mereka ngegerebek apartemennya si Chiao, boom. Yang pertama adalah ratusan video itu ditemukan, dan kamera tersembunyi di air conditioner di dalam apartemennya si Chiao. Di dalam jam dinding, bahkan di dalam pot bunga. Dan kemudian data korban semua itu rapi di dalam laptopnya si Chiao. Kayak database customer gitu. Buset dah. Kemudian internet pun meledak dan muncullah berbagai meme dan sindiran juga guys. Setelah kasus ini viral, netizen itu langsung meledak. Dan banyak yang menjadikan bahan meme. Dan juga ada juga yang ngeprank teman-temannya yang pakai filter ala-ala Sister Hong. Tapi nggak semuanya itu lucu guys, karena banyak dari korban ini sekarang itu lagi dalam tahap yang depresi, malu berat, stres, dan bahkan trauma akibat dari video-video mereka yang telah diupload oleh si Sister Hong. Nah, disinilah muncul perdebatan besar. Kenapa kalau korbannya cowok itu malah diketawain? Kenapa kalau korbannya kayak gini nggak dianggap serius? Kemudian bagaimana reaksi pemerintah dan hukum yang berada di daerah Cina? Nah, pemerintah Tiongkok itu langsung ambil tindakan keras. Yaitu pertama, pelakunya itu ditangkap. Atau si Chiao ini, semua videonya itu diturunin. Dan situs yang nyebarin video itu segera ditindak sama pemerintah di Tiongkok. Korban itu dikasih fasilitas tes kesehatan gratis buat cek HIV dan penyakit lainnya. Kemudian pelakunya ini, si Chiao ataupun si Sister Hong ini, itu dikenakan pasal penyebaran konten cabul. Kemudian perekaman tanpa izin dan penipuan identitas. Hukumannya bisa sampai lebih dari 10 tahun penjara. Bisa lebih kalau terbukti menyebarkan konten ke luar negeri. Nah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari. Yaitu, jangan gampang percaya orang di internet. Filter, lighting, dan voice changer bisa dibikin sama siapa aja. Dan itu bisa bikin mereka itu kelihatan 180 derajat berbeda. Dan privasi itu juga sangat penting. Jangan sepelekan soal direkam ataupun enggak. Kemudian cowok juga bisa jadi korban guys. Stop ngetawain mereka, jangan bilang pantesan makanya jangan gatel guys. Dan yang paling penting adalah dunia digital itu kejam kalau lu nggak siap guys. Tapi lebih kejam lagi kalau orang kayak Chiao ini dibiarkan bebas. Nah, sebagai closingnya guys, bukan cuma viral tapi ngena. Ya kan, gua tahu ini cerita kayak fiksi tapi ini sebenarnya nyata. Korban-korbannya itu nyata, trauma mereka itu nyata. Dan pelakunya itu juga nyata nih. Si Sister Hong, Uncle Hong ini. Dan sekarang udah ditangani oleh pihak kepolisian dari Tiongkok. Moral dari cerita ini bukan soal ketololan orang-orang yang ketipu itu tuh. Tapi soal seberapa jauh manusia bisa memanipulasi kalau kita lagi lengah. Lu yang nonton video ini mungkin bakalan ketawa di awal. Tapi gua harap lu orang mikir di akhir video ini bahayanya manipulatif dari seseorang. Kalau menurut lo cerita ini bikin merinding juga, tulis pendapat lo di kolom komentar. Atau menurut kalian ini sebenarnya akibat dari cowok-cowok yang kegatalan atau enggak nih? Makanya bisa masuk ke dalam jebakannya Sister Hong. Tulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share ke teman lo yang suka nge-like video random di internet. Karena mungkin saja video-video yang di-like itu merupakan jebakan-jebakan yang seperti Sister Hong lakukan. Dan jangan lupa untuk subscribe karena channel ini bakalan terus kasih lo cerita yang gak lo dapat di dalam TV. See you in the next video. Bye guys.